Nah, di bulan Ramadan kala sore hari, Masjidil Haram juga semakin ramai pemirsa oleh warga dan jemaah umroh yang datang untuk berbuka puasa di sana. Diperkirakan setiap harinya ribuan orang mengikuti buka puasa di Masjidil Haram pemirsa. Para jemaah duduk rapi di tempat duduk yang sudah disediakan. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, para jemaah terlihat khusyuk membaca Al-Quran, berdoa, ataupun juga berbincang dengan orang yang berada di dekat mereka. Ya, kita akan menuju ke Mekah, Arab Saudi pemirsa. Ada rekan kami, Yasin Idris yang saat ini menikmati bulan suci Ramadan di Tanah Suci, tepatnya di Mekah, Arab Saudi. Yasin, kalau dilihat tampaknya saat ini belum waktu berbuka puasa ya di Arab Saudi. Tapi Anda bisa ceritakan bagaimana suasana Ramadan di Mekah dan juga termasuk suasana ketika berbuka puasanya, Yasin? Baik untuk di Arab Saudi sendiri ini memang setiap harinya jumlah jemaah ini selalu bertambah dan kepadatan juga sangat terasa seperti itu. Bahkan di depan hotel-hotel ini setiap jam selalu ada bus yang datang untuk menurunkan jamaahnya, kemudian memindahkan jamaahnya. Begitulah aktivitas yang ada di sekitar Masjidil Haram ini. Mungkin kalau Anda lihat di belakang saya pun baru saja jamaah rombongan umroh juga baru datang. Kemudian di depan saya juga baru datang. Dan ini cukup padat sekali. Nah ini jelang sekitar 2,5 jam lagi menjelang sholat asar, ini sudah banyak juga para peziarah ini yang menuju ke Masjidil Haram. Dikarenakan mereka ini nantinya akan menjalankan ibadah sholat asar, dilanjutkan berbuka, sholat maghrib, sampai dengan sholat isya dan juga taraweh. Ini sudah terjadi hampir setiap hari, sebab kalau misalnya tidak datang dari awal, maka jangan harap untuk sholat taraweh kita bisa dapat di dalam Masjidil Haram pemirsa. Kemudian biasanya untuk buka puasa mereka ini kalau yang berada di bagian dalam mendapatkan paket dari pemerintah Arab Saudi seperti yogurt, kemudian kurma dan juga roti. Nah bagi yang tidak kebagian di dalam ini biasanya mendapatkan makanan ataupun kalau di Indonesia disebut sebagai takjil gitu dari masyarakat juga yang membagikan. Atau kalau misalnya yang tidak dapat juga ini mereka berburu makanan seperti nasi biryani, kemudian seperti nasi mandi yang itu juga sangat menggugah selera dan rasanya juga tidak terlalu jauh dengan nasi-nasi yang ada di Indonesia. Selain itu juga di sini ada satu lagi sebetulnya makanan yang paling diincar oleh masyarakat Indonesia semacam ayam Kentucky, dan ini sangat butuh perjuangan untuk mendapatkannya dikarenakan antrian yang cukup panjang sekali. Nanti kapan-kapan saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat seperti apa sih rasanya ayam Kentucky tersebut. Nah kalau saya cerita sedikit, tadi sempat menjalankan ibadah umroh, padahal itu sudah di jam pada saat sholat hajat ataupun dini hari sekitar jam 2 pagi. Tapi ternyata sangat banyak sekali, bahkan untuk tawaf pun ini sudah sampai ke pinggir, tidak bisa mendekat ke Ka'bah. Menurut sebagian orang, biasanya waktu-waktu yang sepi ini adalah waktu-waktu pada saat jam 2, kemudian sampai menjelang subuh. Namun dikarenakan ini dalam kondisi Ramadan dan pada jam-jam ini ternyata juga sangat crowded seperti itu. Itu tidak hanya pada saat tawaf, bahkan pada saat sa'i pun juga kepadatan ini terus saja terjadi. Sehingga masyarakat, terutama untuk lansia, ini butuh tenaga yang lebih, kemudian untuk kesehatannya juga tetap harus fit. Makanya di sini diharapkan untuk membawa perlengkapan yang maksimal seperti obat-obatan, kemudian vitamin, supaya pada saat menjalankan ibadah ini dapat khusyuk dan juga lancar. Nah kalau kita kembali lagi ke sini, pada saat terjadi sholat taraweh ini nanti jalanan akan ditutup sampai dengan jam 12 malam. Sehingga baik masyarakat lokal ataupun bus-bus yang mengantarkan peziarah dari Madinah ini harus di stop dulu. Lah kemudian mereka ini baru bisa masuk ke Mekah ini pada pukul 12 malam, barulah mereka nanti masuk ke hotel. Dikarenakan ini memang cukup padat seperti itu dan ini tidak bisa terhindarkan. Ini juga dampaknya dirasakan oleh banyak pihak, juga termasuk peziarah dari Indonesia yang beberapa dari mereka mengatakan memang butuh perjuangan yang lebih untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Tapi hebatnya Tisa dan juga Alfat, pada saat kita di sini itu rasa capek, kemudian seperti kita sudah didorong-dorong, itu rasanya tidak ada. Karena kita mungkin sudah terlalu nikmat dengan ibadah kita. Mungkin ini mendapat semacam bantuan gitu dari Allah. Bahkan pada saat tadi kami menjalani tawaf, meskipun dengan rombongan lansia, ibu-ibu yang sudah didorong-dorong itu tetap aja ada semangat seperti itu. Dikarenakan memang niat utama kita tadi mungkin karena untuk ibadah. Seperti itu pengalaman kami di sini, Tisa dan juga Alfat.
Baik. Terima kasih Yasin Idris mengabarkan langsung dari Mekah. Semoga kita semua bisa menyusul ke sana beribadah. Khususnya mungkin di bulan Ramadan, siapa tahu ada rezeki kita begitu Alfat ya. Luar biasa itu. Insya Nikmat Allah, yang luar amin. biasa. Terima kasih Yasin. Dan pemirsa, itu tadi informasi penutup kita di program Kabar Petang hari ini. Saya Tisa Noveni. Saya Alfa Tauhid dan kami undur diri pemirsa. Usai Kabar Petang Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Caca Anissa. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa.